Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, oke. Jadi seperti biasa sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa. Silakan kita kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Iya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Tertib. Oke, Erdin. Apa keterangannya Erdin? Izin. Izin. Iya. Oke, baik anak-anak. Silakan dipersiapkan bukunya, bahan ajarnya agar kita mulai pelajaran kita hari ini. Sudah siap belajar? Sudah. Sudah? Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita sesuai dengan penyampaian Ibu pada pertemuan sebelumnya. Kita masih membahas tentang cerpen. Hari ini kita masuk pada KD 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi ada dua, yaitu mengidentifikasi struktur teks cerpen yang dibaca atau didengar. Kemudian mengidentifikasi aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian tujuan Anda belajar hari ini yaitu setelah mendengar penjelasan guru, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur cerpen, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian tujuan yang kedua adalah setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi aspek kebahasaan cerita pendek, yaitu diantaranya kata sifat, kata keterangan, kalimat langsung dan tidak langsung, gaya bahasa, penggunaan kata baku, serta penggunaan majas. Ada cerpen ya. Kemudian manfaat dalam mempelajari materi kita hari ini adalah masih sama, yaitu kita mempelajari cerpen agar kita dapat melihat, membaca nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman kita mengambil hal baik dari cerpen itu untuk kita jadikan sebagai contoh baik. Gitu ya? Ya, Bu. Oke. Jadi sebelum Ibu menjelaskan, silakan kalian bagi kelompok terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah tentang struktur cerpen. Ya. Ada yang bisa bantu Ibu menyebutkan struktur cerpen itu ada berapa? Ada 4. Iya. Apa saja itu? Coba Ibu mau tunjuk Rizwan, ada berapa struktur cerpen Rizwan? Ada 4. Apa saja? Sebutkan. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Iya. Struktur cerpen itu ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Coba, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari orientasi? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Iya, Yasrin. Struktur orientasi merupakan bagian pendahuluan dalam sebuah cerita. Pada bagian ini mulai diperkenalkan tentang tokoh serta sifat-sifat tokoh, alur cerita maupun alur cerita. Yang di sana bisa dengar? Tidak sama. Ada tidak dengar di sana Yasrin? Keraskan lagi suaranya. Ayo. Struktur orientasi merupakan bagian pendahuluan dalam sebuah cerita. Pada bagian ini mulai diperkenalkan tentang tokoh cerita, serta sifat-sifat tokoh, latar cerita maupun alur cerita. Iya. Sudah ya? Oke. Jadi orientasi itu bagian awal cerita. Mulai diperkenalkan. Jadi di situ
orientasi, kita bisa tahu, oh ini awal ceritanya, kita bisa kenal tokohnya, kita mulai ada pengenalan latar di situ, ada pengenalan alur cerita. Dari orientasi kita sudah bisa tahu ini alurnya itu akan mengarah kemana. Begitu ya? Bisa dimengerti? Ya. Struktur yang kedua. Apa itu struktur yang kedua? Komplikasi. Siapa bisa menjelaskan komplikasi? Saya, Bu. Sinta. Komplikasi berisi tentang konflik atau masalah yang muncul dalam cerita itu. Iya. Bagus Sinta ya. Iya, Bu. Oke. Jadi komplikasi itu seperti yang dijelaskan Sinta tadi, merupakan bagian sudah terdapat konflik dalam cerita itu. Tokoh dalam cerita mulai menghadapi masalah, baik itu masalah dalam dirinya atau masalah internalnya maupun masalah eksternal yang timbul dari lingkungannya, dari orang sekitarnya. Dan yang ketiga, apa struktur yang ketiga? Resolusi. Siapa yang bisa menjelaskan resolusi? Oke, Puspita Sari. Struktur resolusi merupakan tahap penemuan solusi dari berbagai konflik dalam cerita. Iya, resolusi itu katanya Puspita tadi tahap penemuan berbagai solusi dalam cerita. Ya. Jadi kalau sudah masuk pada masalah, puncak permasalahan akan turun pada bagian resolusi. Jadi permasalahan yang dihadapi itu mulai ada jalan penyelesaiannya. Jadi dari konflik, puncak konflik yang dialami oleh tokoh mulai masuk pada bagian penyelesaian cerita yang disebut sebagai apa tadi? Resolusi. Yang terakhir, struktur yang terakhir, apa itu? Koda. Siapa bisa menjelaskan koda? Saya, Bu. Arjan, oke silakan Arjan. Koda merupakan bagian akhir dalam sebuah cerita atau juga penyelesaian cerita. Ya, bagian akhir cerita atau juga penyelesaian cerita. Ya, bagus Arjan ya. Ini kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2 aktif. Yang lain jangan kalah ya. Tidak boleh kalah sama kelompok 2. Jadi betul tadi koda itu merupakan bagian akhir cerita. Biasanya dalam koda juga bisa terdapat apa? Amanat cerita. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Selain struktur tadi, Ibu mau gambarkan dulu bagan alur ya. Ya, perhatikan bagian alurnya. Ada pengenalan tokoh. Itu bagian apa dalam struktur? Orientasi ya. Ya, Bu. Mulai diperkenalkan tokohnya. Setelah itu ada mulai terjadi banyak hal yang dialami oleh tokoh. Mulai terangkai ya. Dan disebut rangkaian peristiwa. Ya. Peristiwa mulai terangkai. Mulai ada sedikit masalah di situ. Nah, ketika masalah itu memuncak menjadi puncak permasalahan, itu disebut sebagai klimaks atau puncak permasalahan dari setiap hal yang dialami oleh tokoh. Kemudian setelah klimaks dari permasalahan itu mulai ada titik terang atau ada sudah ditemukan jalan penyelesaian dari masalah tersebut, sehingga disebut sebagai anti klimaks. Masalah selesai, maka cerita itu sampai pada iya. Seperti ini ya, bagan alur. Jadi struktur cerpen itu tidak terlepas dari alur cerita. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ya, Bu. Selanjutnya, setelah struktur cerpen, kita akan membahas tentang aspek
kebahasaan cerpen. Ya. Aspek kebahasaan cerpen itu yang pertama apa? Ada yang tahu? Penggunaan apa? Penggunaan kata sifat. Ya. Seperti apa contohnya kata sifat itu? Contohnya? Coba, Siti Hasriani. Saya Bu, dia anak pendiam, tetapi dia bukan anak nakal. Ya, dia anak pendiam tapi dia bukan anak nakal. Yang mana kata sifatnya? Pendiam dan nakal. Iya. Di dalam cerpen itu kita akan sering menemukan kata sifat. Misalnya baik, nah, dia dermawan, suka menolong dan sebagainya itu merupakan kata sifat. Setelah penggunaan kata sifat dalam aspek kebahasaan juga ada penggunaan apa? Kata keterangan. Kata keterangan seperti apa contohnya coba? Faris. Di pagi hari yang cerah di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan dan lain sebagainya. Iya. Di mana kata keterangannya? Cerah. Di mana keterangannya? Pagi hari. Keterangan apa itu? Waktu. Iya, keterangan waktu. Iya, kalau yang menunjukkan tempat berarti keterangan tempat. Gitu ya? Oke. Setelah kata keterangan, ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ibu mau tanya pengertiannya itu kalimat langsung. Irfan, oke. Kalimat langsung merupakan sebuah kalimat kutipan yang dilontarkan secara langsung oleh pembicara tanpa melalui perantara, apapun sama persis dengan apa yang dikatakan oleh pembicara tersebut. Iya, kalimat langsung yang itu diucapkan secara langsung oleh pembicara. Kalau dalam bahasa tulis, cirinya itu apa? Penggunaan apa? Penggunaan tanda kutip. Iya, jadi penggunaan tanda kutip. Baru ada nama orang yang berbicara, siapa yang berbicara itu. Ya. Selanjutnya lagi, kalimat langsung selanjutnya gaya bahasa bersifat konotasi. Ya, jadi kalau bahasa konotasi itu dapat disebut juga sebagai bahasa kias, kan? Ya, Bu. Kiasan. Siapa bisa memberikan contoh? Contoh misalnya apa? Komarudin mungkin? Atau oh ya, Komarudin. Aisyah merupakan anak emas bagi keluarganya. Iya. Bagian mana yang mengandung konotasi? Anak emas. Iya. Bukan anak yang kulitnya emas ya? Oke. Selanjutnya ada penggunaan Bahasa tidak baku. bahasa tidak baku atau kata yang tidak baku. Contohnya seperti apa itu kata tidak baku? Coba Lisda. Praktek pasif apatik efektif karena foto biospir bis objek nasihat. Berarti kalau kata tidak baku itu misalnya kata apotik ya? Ya. Harusnya apa? Apotek. Apotek. Nah? Nah. Kalau apa lagi? Praktek. Baku atau tidak baku? Harusnya apa? Praktik. Gitu toh? Ya. Lanjut lagi. Masih semangat? Nggak boleh loyo ya, harus jaga semangatnya. Lanjut penggunaan apa? Penggunaan gaya bahasa atau majas. Siapa yang bisa bantu ibu menyebutkan jenis-jenis majas? Saya, Bu. Diana. Majas perbandingan yang terdiri dari perumpamaan, metafora, personifikasi. Yang kedua, majas pertentangan yang terdiri dari hiperbola, hipotes, ironi. Yang ketiga, majas bahasa pertautan yang terdiri dari metonimia, alusio, sinekdoke. Yang keempat, majas perulangan yang terdiri dari aliterasi, asonansi, sinkroke. Iya. Itu ya jenis-jenis majas ya. Iya.
Dan penjelasannya itu ada dalam bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Jadi silakan dibaca penjelasannya. Kalau tidak pahami bertanya ya. Ya Bu. Baik, untuk menambah pemahaman kalian bagaimana itu penggunaan struktur dan aspek kebahasaan cerpen, silakan ada contoh yang sudah Ibu tulis di dalam bahan ajarmu. Sudah dilihat ya? Ada cerpen itu, di situ sudah terbagi yang mana itu orientasi, yang mana itu struktur, orientasi komplikasi, kemudian yang mana resolusi dan kode serta aspek kebahasaan. Silakan dibaca. Kalau tidak dimengerti cerpennya, strukturnya tidak dipahami, aspek kebahasaannya belum dipahami, silakan tanyakan kepada Ibu. Bagaimana contohnya sudah dipahami? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, jadi kalau tidak ada yang bertanya berarti kalian saya anggap paham ya? Ya. Oke, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, Ibu akan bagikan lembar kerja kepada kalian agar kalian mengerjakan tugas. Lembar kerja pendidikan. Ya, silakan dikerjakan tugas yang ada dalam LKPD tersebut. Kemudian sebentar Ibu akan tunjuk setiap kelompok itu punya giliran untuk membacakan hasil diskusinya masing-masing. Nanti Ibu bagian-bagian mana Ibu akan bagi kepada kelompok-kelompok untuk membacakan ya. Ibu beri waktu 50 menit dari sekarang. Silakan manfaatkan waktu dengan baik. Jangan berisik. Bekerja sama ya. Oke, silakan. Izin Bu. Kenapa? Bertanya. Iya, silakan. Apa yang ditanyakan Mimi? Apakah struktur cerpen itu kita tulis secara keseluruhan? Oh iya. Ini untuk semua juga ya. Mungkin ada yang tidak paham. Nanti setelah kalian mencari strukturnya, menemukan strukturnya, tidak perlu kalian tulis cerpennya itu misalnya sampai beberapa paragraf. Cukup tuliskan bagian cerpen yang di dalam itu mengandung struktur orientasi misalnya, biar tidak banyak kalian menulis. Ya. Kemudian nanti dikode juga di bagian cerpen, di teks cerpennya dikode bahwa itu bagian orientasi, selanjutnya ditulis ya. Dikode bagian orientasi, di LKPD-nya itu bagian komplikasi dan seterusnya. Gitu ya Jimmy? Yang lain? Paham. Oke. Ya. Silakan lanjutkan ya. Ya Bu. Sudah? Belum? Sudah. Oh yang itu sudah. Ini? Belum? Sudah juga? Sudah juga. Sudah Bu. Ya, waktu dia tinggal 5 menit ya? Ya. Cepat dituntaskan tugasnya. Nanti sebentar semua dapat kesempatan untuk membacakan hasil diskusi. Jadi harus siap semuanya. Ya Bu. Semua sudah selesai? Sudah. Oke, waktunya sudah habis. Sudah siap mau membacakan hasil diskusinya masing-masing? Siap. Kalau sudah siap, untuk yang pertama, Ibu ini mendengarkan hasil diskusi tentang struktur cerpen pada bagian orientasi dan komplikasi. Ibu tunjuk langsung ya? Ya Bu. Atau ada yang bersedia? Iya, kelompok berapa nih? Kelompok? 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ingin membacakan hasil diskusi kami tentang struktur cerpen bagian orientasi dan komplikasi. Pada suatu waktu hiduplah seorang anak yang rajin belajar, Bogu namanya. Usianya 7 tahun, sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Bogu amat rajin, membaca semua buku habis dilapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Namun ada pejabat lama yang iri terhadapnya, pejabat Monda. Ini tidak senang Bogu mendapat perhatian lebih dari raja. Maka ia mencari siasat supaya Bogu tampak bodoh di hadapan raja. Tuan Bogu, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan. Anda harus dapat menjawabnya sekarang juga di hadapan Baginda, kata pejabat Monda. Sekian hasil diskusi kami dan terima kasih. Iya, tapi mana bagian orientasinya? Orientasi pada suatu waktu. Oh iya. Kemudian yang tadi bagian apa? Komplikasinya bagian namun. Oke. Iya, harus dikasih jelas ya. Iya. Terima kasih kelompok 1. Bertepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Sudah berani membacakan hasil. Selanjutnya, siapa yang bisa membacakan struktur cerpen pada bagian resolusi dan kode? Tidak, Bu. Kelompok berapa? 2. Oke, silakan Rizwan dan kawan-kawan. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur cerpen dan bagian resolusi dan koda. Bagian resolusi. Luar biasa. Baiklah, aku punya satu pertanyaan untukmu. Aku pernah mendengar tentang pohon pengetahuan. Jika pengetahuan meluas, kau pasti tahu di mana letak pohon itu. Bawalah aku ke sana, ujar raja. Mogu ragu setelah berpikir sejenak. Hamba tahu, Baginda, tapi tak boleh sembarangan orang boleh menemuinya. Sebenarnya pohon itu adalah guru hamba. Hamba bersedia mengantarkan Baginda, tapi kita pergi berdua saja dengan berpakaian rakyat biasa. Setelah bertemu dengannya, berjanjilah Baginda takkan memberitahunya pada siapapun, ujar Mogu serius. Raja menyanggupi. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah mereka di tujuan. Salam Baginda. Ada keperluan apa hingga Baginda datang menemui hamba? Sapa pohon pengetahuan. Ringkasannya Rizwan ya. Aku ingin menjadi muridmu juga. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana, kata raja kepada pohon pengetahuan. Anda sudah cukup bijaksana, dengarlah suara hati rakyat. Pahamilah perasaan mereka. Lakukan yang terbaik untuk rakyat Anda. Janganlah mudah berprasangka. Kemudian di bagian koda, tiba-tiba Monda menyuruh bersama sejumlah pasukan. Kau harus ajarkan aku. Teriaklah pada pohon pengetahuan. Tidak bisa, kau tak punya hati yang bersih. Jawablah pohon itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalangi, namun mereka kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tersembar petir. Sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Dengan buku itu, Mogu semakin bijaksana. Oke. Ya. Selanjutnya, lagi sudah kita mendengarkan hasil diskusi temanmu tentang struktur cerpen, ya. Selanjutnya, siapa kelompoknya yang bisa membacakan hasil diskusinya tentang aspek kebahasaan pada bagian kata sifat dan kata keterangan? Kelompok mana? Kelompok berapa, Nisa? 3. Oke, silakan Nisa dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain menyimak ya? Ya, Bu.
dapat Moku anak yang rajin. Moku berusia 7 tahun, sehari-hari ia berladang dan juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Moku amat rajin membaca dan semua buku habis di lahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Kata keterangan waktu malam hari. Suatu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya Moku memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Keterangan tempat. Moku tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Ia memutuskan untuk bermalam di hutan. Dalam tidurnya ia mendengar suara memanggilnya. Namun ketika sudah terbangun dari tidurnya, suara itu masih memanggilnya. Di desa, Moku pun mengembara ke desa-desa. Ia memakai pengetahuannya untuk membantu orang dan mengajar anak-anak membaca dan serta menulis. Iya, jadi banyak kata keterangan di situ ya. Iya. Kata sifat juga ada. Iya. Sudah? Oh iya. Terima kasih kelompok 3. Ya, bertepuk tangan lagi. Bagus semua ya. Oke. Selanjutnya kata aspek kebahasan itu masih ada lagi, bukan hanya 2 itu. Ada 6 tadi ya. Aspek kebahasaan selanjutnya yaitu tentang kalimat langsung tidak langsung dengan kalimat yang mengandung makna konotasi. Siapa kelompoknya yang bisa? Kita kok. Iya, kelompoknya Irfan lagi. Oke, silakan kelompoknya Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu identifikasi aspek kebahasaan teks cerpen anak rajin dan pohon pengetahuan. Aspek kebahasaan yang pertama, kalimat langsung. Bukti kutipan cerpen kalimat langsung. 1. Anak muda, bangunlah, siapakah engkau? Mengapa engkau ada di sini? 2. Aku di sini, aku pohon yang kau sandari. 3. Jangan takut, aku bukan makhluk jahat. 4. Nak, apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? 5. Oh, ya, aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan dan lain-lain. Aspek kebahasaan yang kedua, kalimat tidak langsung. Tidak ada dalam cerpen anak rajin dan pohon pengetahuan. Aspek kebahasaan ketiga, gaya bahasa bersifat konotasi. Bukti kutipan cerpen gaya bahasa bersifat konotasi yaitu menyeruak. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kami. Dan terima kasih. Oke, terima kasih buat kelompok. Selanjutnya, bagian aspek kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan kata yang bermajas. Ada lagi? Kelompok mana yang bisa? Kelompoknya Lisda. Oke, silakan Lisda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami tentang penggunaan bahasa tidak baku dan penggunaan majas. Aspek kebahasaan penggunaan bahasa tidak baku yaitu bukti kutipan cerpen. 1. Banyak sekali orang yang mencariku, tetapi tak berhasil menemukanku. 2. Aku tak mudah dibodohi. Selanjutnya penggunaan majas. Bukti kutipan cerpen. 1. Mogu berhasil lulus dengan peringkat terbaik sepanjang abad. 2. Hanya orang yang bisa berjiwa bersih dan betul-betul haus akan pengetahuan yang dapat menemukanku. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus ya kelompok. Ya, jadi kalian tadi sudah selesai membacakan hasil diskusi masing-masing. Oleh karena itu, dengarkan Ibu akan menjelaskan tentang struktur serta aspek kebahasaan cerpen yang sudah kalian kerjakan tadi, ya. Yang pertama adalah aspek struktur cerpen tentang orientasi. Berdasarkan cerpen kalian yang tadi, orientasi terdapat pada bagian paragraf awal. Karena
pada paragraf itu berisi tentang pengenalan tokoh, mulai kita tahu tokohnya siapa, kemudian pengenalan latarnya, serta pengenalan alur. Kita bisa alur ini bermula pada bagian itu. Ya, bisa dipahami? Untuk bagian aspek, silakan dicocokkan dengan jawaban yang sudah kalian tulis tadi. Sudah selesai direvisi jawabannya? Sudah. Ya, direvisi tadi berdasarkan penjelasan Ibu ya. Ya, tentang struktur dan aspek kebahasan pada cerpen yang sudah kalian kerjakan. Kalau sudah, silakan dikumpul LKPD-nya sama Ibu. Jangan lupa tulis nama ya dan nama-nama kelompoknya. Ya, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah selesai membahas tentang materi kita. Kalian juga tadi sudah selesai mengerjakan tugas, kemudian membacakan hasil diskusi, dan selanjutnya kita sudah selesai merevisi ya. Merevisi semua tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, Ibu mau minta siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Helmina. Kesimpulan pada hari ini kita telah mempelajari struktur cerpen yang terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Oke, jadi kita sudah membahas orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda, yaitu struktur cerpen. Yang lain selanjutnya apa lagi yang sudah kita bahas hari ini? Siapa yang bisa? Oke, Dimi. Kesimpulan selanjutnya, aspek kebahasaan cerpen antara lain kata sifat, kata keterangan, kalimat langsung dan tidak langsung, gaya bahasa bersifat konotasi, penggunaan bahasa tidak baku, menggunakan majas. Oke, jadi ada 6 aspek kebahasaan yang sudah kita bahas hari ini. Ya, bagaimana, mudah dipahami? Mudah. Oke. Jadi karena kita sudah selesai menyimpulkan, Ibu mau tanya dulu. Ibu belum tahu nih bagaimana pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa berkomentar? Saya, Bu. Rizwan. Pembelajaran hari ini sangat mudah dipahami dan kita memiliki pengetahuan tentang struktur cerpen dan aspek kebahasaan cerpen. Oke, tentang struktur cerpen. Siapa lagi yang bisa memberikan komentar selanjutnya? Saya, Bu. Ya. Selain mendapatkan pemahaman pengetahuan tentang struktur cerpen dan aspek kebahasaan cerpen, manfaat lainnya adalah nilai kehidupan yang dalam cerpen dapat dijadikan sebagai pembelajaran hidup. Iya. Jadi itu materi kita. Alhamdulillah kalian bisa paham dan memetik hikmah juga ya dari cerpen tersebut. Oke. Untuk selanjutnya kita akan belajar lagi tentang cerita inspiratif ya. Pada pertemuan sebelumnya kita akan membahas tentang cerita inspiratif. Jadi harapan Ibu tetap semangat, kemudian rajin hadir, yang tidak hadir tadi tolong disampaikan ya. Untuk membaca materi selanjutnya sudah ada dalam handout-nya, dan jaga kehadirannya, jangan malas-malas, dan juga jaga kesehatan. Oke? Ya. Jadi untuk itu sebelum kita akhiri materi kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang adalah kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, oke. Ibu akhiri materi kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kursinya, mejanya dirapikan ya. Siap.